Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ranto Bagus. Kayaknya sudah lama ya kita nggak bertemu karena memang saya lagi ada kesibukan. Saya juga sebagai developer. Kali ini saya akan membuat konten itu saya ada orderan yaitu yaitu udah di tengah jalan sampai udah jadi sistemnya yaitu di aplikasi. Cuman karena algoritmanya masih ada yang belum meyakinkan, jadi dia meminta saya untuk membuatkan dari awal supaya dia itu pas maju sidang lebih better gitu daripada maju dengan misalkan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan perhitungan algoritmanya. Oke, mungkin saya dari awal aja ya. Oke, kita langsung ke Kaggle aja. Kita cari datasetnya di Kaggle karena untuk proyek kali ini itu berkaitan dengan teks survei ya. Kita ke Kaggle, kemudian cari teks survei, eh, survei. Kita ambil klik dataset. Nah, ini ada ya. Mentahin teks survei, open source. Kita coba cek dulu untuk datanya apakah benar. Oh, 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 oh. Oke ya. Sini ada 27 kolom. Ya, benar. Oke, kita pakai data ini. Ini 2016 ya. Kita pakai coba data yang di atas saja. Pertama-tama kita download dataset. Oke, mungkin di sini karena saya pakai incognito ya, jadi di sini harus login. Sebenarnya nanti teman-teman tinggal login aja, karena tinggal kayak downloadnya itu si gampang ini ya. Jangan tadi beli datasetnya, kemudian lanjut download. Oke, oke kita simulasikan datanya sudah ke download ya. Ntar mungkin saya juga akan download ulang lagi deh. Bukan download ulang ya, lebih ke login dulu. Bentar. Nah, ini banyak ya dari kolomnya dari mulai waktu, umur, gender, negara juga. Ini bisa dipakai untuk project ya. Gantung nanti kita mau analisisnya seperti apa. Oke, saya udah download untuk datasetnya. Oke, kita ekstrak dulu ya. Oke, kita ekstrak dulu karena memang kalau di download itu zip ya. Oke, saya akan menampilkan untuk datanya seperti ini ya. Ini datanya, saya akan mengolahnya menggunakan Python dengan toolsnya itu Jupyter Notebook. Bagi teman-teman yang belum melakukan instalasi, mungkin bisa uh, tik install Jupyter. Untuk device saya itu pakai Windows ya, tinggal install Jupyter. Oke,
Silakan teman-teman sebelumnya itu harus mempunyai Python. Sini saya Pythonnya versi banyak ya, ada 37, 39, dan 311. Itu teman-teman silakan tinggal pilih tergantung untuk keperluan teman-teman. Sini saya pakai 37 aja untuk tesnya. Misalkan tinggal pakai klik CMD ya atau command prompt pada Windows. Oke, saya akan buka ya di sini ya. Nah, kalau sudah dikopikan, kopikan aja. Ya, tunggu sampai proses selesai. Karena saya sudah, jadi already semua ya. Hanya 2 kali aja untuk instalasinya ya. Yang pertama itu install Jupyter Lab, yang kemudian install notebooknya. Nanti prosesnya ditungguin aja. Kalau sudah dari dua-duanya itu sudah dilakuin, digantung tadi saya itu di folder download ya untuk sebuah dataset yang diinstal dari Kaggle. Silakan langsung run-nya itu Jupyter Notebook. Bagi teman-teman yang nggak mau ribet, itu bisa satu bundling menggunakan Anaconda. Cuman karena saya sesuai kebutuhan, karena lebih ringan juga, jadi lebih enak untuk pakai Jupyter terpisah seperti ini. Oke, kalau sudah nanti biasanya akan muncul di browser. Oke, ini karena incognito ya, jadi seperti ini. Saya akan buka menggunakan browser saya. Ini akan saya tampilkan. Tadi filenya itu ada di download, kemudian klik dulu ya di archive. Nah ya, ini dari data yang terdapat dari Kaggle. Kemudian kita coba klik new Python 3 IPY kernel ya. Tunggu prosesnya agak lama ya karena di sini juga pakai agak dibutuhkan juga dari internet ketika update mengenai library ya. Oke, ketika sudah seperti ini di bagian untitled bisa dinamain untuk mungkin data pre-processing. Oh ya, bagi teman-teman yang mau nanya, sebenarnya itu proyeknya itu dibuat menggunakan apa? Saya disesuaikan untuk keperluan anaknya itu sedikit memahami di bidang atau di bahasa PHP ya. Jadi untuk datanya itu saya pre-processing menggunakan Python supaya lebih cepat, tapi untuk implementasi sistemnya itu menggunakan PHP. Untuk frameworknya itu biasa nanti kita coba carikan ada CI atau Codeigniter versi 3 atau 4 atau kita pakai Laravel tergantung nanti kesanggupan dari mahasiswanya gitu ya. Oke, yang pertama itu biasanya kita harus mempunyai sebuah bisa dibilang library ya. Jadi apa sih yang dibutuhin untuk mengolah atau memproses data? Itu kan tadi kan datanya masih mentah ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini kan datanya masih mentah. Banyak kolom yang kita nggak diperlukan. Nah,
kolom ini bisa tadi timestamp ini sebenarnya waktu ini nggak perlu ya. Untuk umur ini opsional, ada tergantung dari penelitiannya mau dicantumin umur atau enggak. Kalau gender ini pasti, country juga nggak perlu, state juga enggak. Nanti kita pilihin aja seperlunya kebutuhan ya. Oke, yang pertama yang pasti kita akan import pandas ya. Pandas itu apa? Pandas itu sebuah library dari Python yang bisa mengolah data atau data frame atau kayak di array itu menggunakan pandas. Oke, tinggal shift enter ya. Nah, kalau misalkan tidak error seperti ini, berarti kita sudah menginstal library-nya. Jika belum gimana? Jika belum itu tinggal misalkan seperti ini. Pastikan untuk Python-nya itu sudah di pet. Nah, kalau sudah tinggal pip install, oh sorry, pip install pandas. Tergantung nanti kayak pandas, terus ada numpy, kayak mungkin kalau misalkan machine learning ada skitlearn atau TensorFlow atau dan lain-lain gitu. Oke, karena ini sudah jadi aman. Balik lagi ke sini ya. Datanya itu namanya survey.csv. Oke, mungkin kita load dulu datanya. Datanya itu mungkin kita kasih nama variabel sama dengan data ya. Data PD itu dari mana tadi ya? Pandas ya. Kita singkat aja dari PD. Kemudian pandas untuk melakukan apa? Melakukan read CSV atau eh, suruh panda itu memanggil atau membaca file survey.csv ya. Tergantung dari formatnya. Nah, di sini filenya ini seperti apa? Filenya kan tadi survey.csv. Kalau misalkan pakai Excel gimana? Ya, read Excel. XLX kalau nggak salah ya. Tapi biasanya ada library lain kayak misalkan sebagai pendukungnya gitu. Oke, sudah ya. Kita coba shift enter. Kemudian kita panggil lagi datanya. Kita coba tampilin dulu nih. Oke, nah bener kan? Datanya itu udah muncul. Data, karena ini dari data ya. Ada sebuah variabel data yang menyimpan atau memanggil dari data survey.csv. Kemudian datanya itu ditampilin. Head itu apa ya? Head itu kayak menampilkan 5 gitu ya. 5 indeks. Nah, atau 5 rows. Indeks itu dimulai dari 0 sampai 4. Ya, sama dengan 5 ini kan. 27 kolom. Ini 27 kolomnya ya. Sebenarnya nggak usah pakai ini juga bisa. Misalkan mau ditampilin nih. Data aja misalkan gimana. Ya bisa seperti ini. Makan terlalu kayak gini nggak rapi ya. Makanya kalau mau rapi tadi kita kasih head supaya enak. Nah, oke. Mungkin selanjutnya itu kita akan menghapus sebuah kolom ya. Kolomnya apa yang nggak pakai-pakai ini timestamp. Oke, caranya gimana? Caranya itu ketik data, datanya itu di sini ya. Karena kan kita akan manggil data, kemudian drop, lakukan hapus. Yang dihapus apa nih? Yang punya label ya. Labelnya itu apa? Nah, misalkan ini timestamp. Kita nggak perlu nih. Kemudian hmm, kita ini saya nggak perlu umur deh, karena saya akan di gendernya nanti.
kemudian country atau negara. Oke, state juga ya, saya juga nggak perlu. Self employer kayaknya ini kosong semua, jadi kita juga nggak perlu. Family history ini perlu, treatment nanti akan jadi variabel penentunya. Work interfere ya ini masuk. No employees, mungkin ini dulu ya, kita coba karena ini kan 6 sampai 25 ada yang lebih, jadi ini nggak nentu nih, kita susah untuk sebagai acuan. Oke, mungkin kita segitu dulu aja. Atau mau ini kan seperti ini, kita nggak bisa lihat detail semuanya. Kita coba balik lagi ke Kegel-nya. Nah, tadi apa nih? Work interference juga kita perlu. Nah, nih, tadi sampai ini. Ini ada penjelasannya nih. Silakan kayak teman-teman gunain yang mau dibutuhin dalam penelitian ya. Di sini no impulse tadi udah ada remote work, saya juga perlu. Tag company ini nggak perlu ya karena untuk penelitian itu saya langsung di dalam tag company, jadi udah spesifik. Bagi teman-teman yang belum spesifik, tinggal eh, jangan dihapus ya ini. Jadi kan kayak dia itu bekerja sebagai apa atau kayak di bidang teknologi enggak, kalau enggak nah ini nanti sebagai kayak variabel penentu juga nih. Benefit juga kita perlu. Care option itu sebenarnya kita perlu juga enggak ya? Oh enggak deh, kita care option itu enggak perlu. Kemudian kita masukin lagi ke sini ya. Oke, apakah segini cukup atau mau mitil dulu? Oke, segini aja dulu deh. Kita coba dulu apakah berhasil di paste ya. Ini ya. Apakah berhasil sih dihapus untuk kolomnya? Oke, kalau sudah pada bagian siku koma kita kasih aksis sama dengan 1 dan inplace. Inplace-nya sama dengan apa? Kita kasih true ya. Oke, coba kita panggil lagi data.get. Oke, aman ya. Dari ada tadi yang pertama timestamp, age, sini udah langsung gender, country juga udah nggak ada, state, self employer, terus kemudian di sini work service kita perlu, remote work juga kita perlu, benefit. Nah, tadi di sini ada care option ya, ini udah nggak ada. Oke, step pertama kita sudah untuk pembuangan, kita coba buang lagi ya. Kita tinggal copyin aja yang di atas. Kemudian kita paste. Sekarang giliran yang di bawah nih, yang sudah beberapa dihapus. Seperti wellness program, kita masih perlu ya. Seek help, kayaknya kita nggak perlu deh. Oke, kita coba pastikan. Anonymity juga nggak perlu. Kemudian live juga nggak perlu ya. Mental health consequence. Rasanya nggak perlu deh.
Fisik. Oh ya, ini juga nggak perlu. Jadi balik lagi keperluan teman masing-masing ya. Pengennya seperti apa? Oh, ini teman kerja ya. Secara casual, hmm, saya hapus deh. Karena terkadang memang butuh bang ya. Oh, kita butuhin aja deh. Berarti mental interview aja yang hapus. Oke, ini butuh. Ya, udah. Apalagi ya, mental versus fisik. Oh, ini juga kita nggak perlu kelewatan nanti. Kemudian mental versus fisik. Selanjutnya ini ya, OPS konsekuen. Dan yang terakhir mungkin komen. Kita nggak perlu. Oke, kita enter. Nah, berhasil ya. Kita coba lihat lagi data.set. Oke, ini kemungkinan data yang saya udah punya ya. Oke, datanya udah matang nih. Saya udah punya gender. Jadi misalkan gendernya apa nih? Nanti kita rapin juga untuk female. Ini kan M berarti kan male nih. Nanti juga kita rapin pakai Excel aja supaya gampang. Kemudian family history, dia itu punya history dari keluarga enggak? Misalkan enggak, eh, dia treatment enggak? Iya. Kemudian penginterfernya gimana? Oh, dia sering gitu ya, mengalami dari tekanan dari kantor. Kemudian dia tidak remote work, udah berarti lingkungan kerjanya mungkin bisa dibilang toksik gitu ya. Kenapa akhirnya dia membutuhkan treatment dari keluarga aman nih, tapi dari rekan kerja dan sebagainya. Tapi dia dapat benefit. Benefit itu ya apalagi di sini kita bisa lihat ya, tidak ada program dan coworkernya dan supervisornya pun iya nih. Nah, jadi untuk variabel Y-nya atau variabel penentunya itu di treatment. Jadi variabel X-nya itu ya misalkan gendernya apa, punya ini enggak, kemudian gimana di tempat kerja, kerjanya apa, kemudian dia punya benefit enggak, dan ada program untuk kesehatan enggak, temannya gimana, supervisornya gimana. Kalau dari segini bisa dipastikan nanti hasilnya pada treatment di sini misalkan yes. Jadi terkadang keluarganya enggak ini nih, keluarganya enggak apa-apa gitu, aman. Cuma di tempat kerja toksik, walaupun dapat benefit, tapi dia tidak dapat program kesehatan dan teman kerjanya itu kadang nyebelin sama kedem. Tapi supervisornya lagi, dia ada supervisor, mungkin tekanan dari supervisor juga, kemudian jadinya lingkungan jadi toksik, nah, jadi dia membutuhkan treatment. Oke, mungkin itu saja. Oh, lanjut ya. Oh ya, saya juga belum ini. Simpan dulu ya dari data yang ini. Kita nanti lanjut untuk konten selanjutnya itu bagian dalam ya biasanya kan data itu nggak 100% bersih ya. Ini data yang segini aja nanti kita lihat di dalamnya itu biasanya ada yang kosong gitu. Atau kayak gini nih. MM doang itu kan kita nanti datanya nggak bener nih. Harus disamain. Nanti misalkan ada yang huruf besar, huruf kecil, disamain semua. Oke, maka dari itu kita di sini udah cukup ya untuk menghilangkan kolomnya karena sebenarnya ini bisa pakai Python semua, tapi kalau ini kan saya mempersingkat ya. Kalau misalkan pakai Excel itu agak susah karena memang lebih enak lagi ini ya.
Kita mau hapus apa, tinggal ketik sintaks seperti ini, kemudian kita tampilin. Kalau udah cocok, kita mau simpen. Nah, simpennya gimana? Simpennya itu ya tinggal ini, datanya kan data ya. Di sini untuk variabelnya tinggal tuh CSV ya. Nah, data ini, yang data di dalam sini, dijadikan CSV dengan nama, misalkan, data clean, data clean kolom. Oke, kita coba enter. Kita coba lihat di sebelah sini. Oke. Oh, di sini tidak dikasih CSV ya. Sorry. CSV. Kita coba enter lagi. Nah, ini ya. Ini datanya udah ada. Mungkin ini dihapus dulu. Hapus. Oh, ini. Oke. Datanya seperti ini. Kita bisa coba lihat. Nah, ini nih. Kita coba lihat ya. Karena CSV itu bentuknya seperti ini, makanya saya ngolahnya enak menggunakan Python. Jadi datanya seperti ini. Enak. Kalau kayak gini kan agak susah ya. Nah, di sini ada M juga, email, di sini F-nya kecil, di sini F-nya gede. Nah, ini kan nggak rata nih. Makanya eh online selanjutnya itu nanti kita coba cek dari ini yang angka depan itu indeks ya. Ini indeksnya masuk. Nanti kita hapus saja pakai Excel ya. Sebenarnya bisa tadi, cuman karena udah terlanjur nggak bakal boleh. Oke, mungkin untuk data tadi ya, kita belajar untuk mencari dataset, kemudian kita download, kemudian kita coba pre-processing ya, walaupun cuma sedikit, cuman itu better daripada kalian harus manual gitu. Misalkan kalian itu mau menghapus kolom, iya enak, cuman kan nanti dirapetin lagi gitu kan, kalau misalkan mau dimasukin ke sistem gitu. Yang ini kan nanti datanya saya ekspor ke SQL atau database gitu kan. Jadi bisa dimasukin sebagai kontennya. Nah, kalau misalkan Excel itu kan kayak dua kali kerja. Jadi saya itu mending di Jupyter gitu, pakai Python. Ketika tetenya udah clean, kita cocokin dulu. Kalau udah selesai, baru di ekspor jadi database. Oke, mungkin segitu aja ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau butuh untuk penjogian ataupun skripsi mengenai non-tech atau tech, misalkan IoT, sistem informasi, mengenai sistem kayak aplikasi, ataupun skripsi biasa ya, kayak misalkan pendidikan, manajemen, dan sebagainya itu juga bisa. Silakan untuk konsultasikan lebih dahulu, kita terbuka, kita akan bantu dengan maksimal, dan kita juga akan membimbing ya. Jadi kita tidak kayak hilang doang, misalkan proyek selesai kita hilang, enggak. Kita juga bimbing juga, jadi karena balik lagi, walaupun kalian joki, kita juga ada tanggung jawab untuk kalian itu bisa bertanggung jawab di depan dosen. Gitu sih. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih.